Dengan Kak Ana ya? Ya, Gimana Kak kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah perjalanan ke sini gimana, lancar? Lancar. Tidak ada kendala ya? Dan Alhamdulillah. Oke, langsung aja Kak. Perkenalkan, nama saya Nenek Fitria. Di sini saya akan mendampingi Kak Ana dalam sesi konseling pada hari ini. Tapi Kak Ana boleh panggil saya dengan Kak Ana ya. Oke, kalau boleh tahu panjang Kak Ana siapa ya? kalau itu Saya panggil Kak Ana aja ya. Sebelumnya Kak Ana ini statusnya mahasiswa apa sudah bekerja? kebetulan sekarang masih mahasiswa. Mahasiswa semester berapa Kak kalau udah tahu? Semester 2. Semester 2. Oke, semoga Kak Ana kuliahnya dilancarkan dan lulus tepat waktu. Saya pengen tahu nih, Kak Ana datang ke sini ada yang menyarankan atau mau sendiri? Oke, jadi Kak Ana datang ke sini atas kesadaran sendiri ya, tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah itu udah bagus banget loh Kak. Justru dalam konseling itu berani untuk datang dan mau terbuka. Sebelumnya Kak Ana sudah pernah melakukan sesi konseling pada hari ini apa belum? Kebetulan ini yang pertama kali. Oke, berarti ini yang pertama kali ya Kak. Saya senang sekali karena saya menjadi konselor pertama Kak Ana. Kemungkinan ini akan menjadi experience atau pengalaman pertama dalam menangani masalah ya Kak. Saya juga berterima kasih kepada Kak Ana karena sudah memilih saya sebagai konselor pertama Kak Ana. Sebelumnya Kak Ana sudah tahu belum apa itu konseling individual? Belum. Oke. Jadi saya di sini sedikit menjelaskan ya Kak, apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu dimana Kak Ana sebagai konselor dan saya sebagai konselor yang akan membantu Kak Ana di sini. Tujuannya itu untuk memandirikan Kak Ana sebagai konselor dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bila mungkin nih sewaktu-waktu ada masalah yang mirip seperti ini, Kak Ana tidak bisa lagi datang kepada konselor. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Selain itu juga di dalam konseling, saya sebagai konselor nih memegang beberapa asas. Di antaranya itu salah satunya yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang Kak Ana ceritakan kepada saya, insya Allah saya akan jaga dan tidak akan menceritakan masalah ini kepada orang lain tanpa seizin Kak Ana. Apakah Kak Ana sudah percaya dengan saya? Insya Allah saya percaya. Alhamdulillah Kak. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana Kak Ana datang ke sini dan mengikuti sesi ini atas kemauan sendiri ya, bukan karena paksaan. Nah itu sudah menjadi bagian dari asas kesukarelaan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi saya harap Kak Ana terbuka dan mau menceritakan semua yang Kak Ana mau ceritakan kepada saya. Ketika Kak Ana terbuka dengan saya juga dengan senang hati terbuka membantu Kak Ana. Oke, yang ketiga itu, yang keempat itu ada asas kekinian. Jadi hari ini itu Kak Ana menceritakan apa yang Kak Ana rasain hari ini. Yang kelima itu ada asas keputusan. Jadi keputusan itu ada di tangan konseling, di mana di tangan Kak Ana sendiri. Ketika masalah ketika solusi sudah ditemukan oleh kita, mau dipakai atau tidak itu keputusan
keputusan ada di tangan Kak Ana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Jadi saya harap jadi kita berbincang ya Kak, kayak ngobrol santai aja. Cuma bedanya saya bantu arahkan, nih supaya Anda bisa mengenal diri Anda sendiri. Kayak sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa supaya sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Jadi kedatangan Kak Ana di sini mau menceritakan apa hari ini? Sebenarnya saya itu anak pertama perempuan. Jadi saya tuh suka cemas berlebih tentang diri saya sendiri. Bagaimana saya kekayaan dan saya takut gagal, tidak bisa terima untuk saya gagal. Saya sempat kerja 2 kali, tapi saya memutuskan untuk resign karena di mana saya tuh sakit-sakitan. Dan setelah itu orang tua saya menyarankan saya untuk melanjutkan kuliah. Tapi setelah kuliah, saya malah semakin merasa takut. Kekhawatirannya semakin besar karena saya takut tidak bisa membanggakan dan banyak ekspektasi orang tua saya. Jadi saya di sini pengen cari solusi di mana saya menyikapi diri saya supaya tidak terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Berarti ini soal takut mencoba. Setelah Kak Ana mulai masuk kuliah, ketakutan itu semakin besar ya. Kayak Bapak Ana, coba tarik nafas dulu. Gimana perasaannya? Sedikit tenang. Tapi saya penasaran nih Kak, karena pernah nggak ngelakuin sesuatu yang baik, padahal Kak Ana lagi takut Pertama, posisinya di mana saya lagi kerja gitu, tapi dengan kerja saya berusaha dengan saya itu membuat saya merasa hancur karena di mana saya mulai masuk itu cukup lama, hampir 3 tahun. Tapi waktu yang tak tepat kan posisinya saya kerja, jadi di mana saya harus bisa mengendalikan diri saya sendiri dan profesional di tempat kerja. Meskipun hati saya itu sebenarnya gak baik-baik. sebenarnya Kak Ana itu bisa, cuma itu justru bukti Kak Ana itu mampu ngambil keputusan. Cuma Kak Ana itu belum tahu nih cara mengendalikan rasa takut Kak Ana. Kayak kalau misalkan Kak ada masalah, ada orang lain yang punya masalah mirip seperti itu, Kak Ana mau bilang apa? Ini saya bakal bilang gak apa-apa, gak semua orang itu harus sempurna. Yang itu nasihat yang sangat bagus banget Kak. Kak Ana itu udah tahu nih apa yang perlu Kak Ana lakuin. Aku mau tanya dulu ya Kak, kalau misalkan Kak Ana gagal atau memenuhi ekspektasi orang tua Kak Ana mau bilang apa ke diri Kak Ana? Kenapa harus gagal? Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya harus
gagal gitu, apa? Mungkin itu sih pertanyaan diri saya sendiri. Nah, ini yang mau kita ubah. Coba pelan-pelan ya Kak. Coba ganti jadinya. Gak apa-apa anak. Aku lagi belajar, besok coba lagi. Pikirin hal-hal yang positifnya aja dulu Kak. Oke Kak. Aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya Kak Ana itu siapa yang paling Kak Ana takuti kedatangannya? Keluarga semua orang sih. Kalau misalkan dipikir lagi nih ya Kak, apakah benar semuanya ekspektasi Kak Ana itu ditentukan oleh mereka? Sebenarnya enggak, cuma tapi karena saya takut mengecewakan keluarga saya, jadi pikiran saya itu sering merasa lagi. Jadi kayak ekspektasi orang tua saya itu semakin tinggi gitu. Padahal ya saya di saya, cuma saya merasa takut. Dan sebenarnya Kak Ana itu punya kontrol lebih besar gitu ya, apa yang Kak Ana kira gitu. Coba Kak Ana bayangin, gak usah mikirin 5 tahun ke depan dulu. Coba bayangin hal kecil hari ini gitu, gimana rasanya? Mungkin itu lebih tenang. Nah, gimana kalau misalkan Kak Ana menjadi Kak Ana yang seperti itu? Mungkin saya nggak perlu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Lebih tenang. Nah, kita mulai dari situ ya Kak. Dari hal-hal kecil, gak semuanya sekaligus Kak. Kak Ana ngelakuin hal kecil hari ini, ngelakuin hal kecil hari ini yang terbaik, Kak Ana lakuin, nanti juga hasilnya akan mengikuti yang terbaik juga buat Kak Ana. Semua orang juga ngelakuin hal kecil dahulu nih Kak. Saya juga dulu orang kayak takut, misalkan ya kayak panikan gitu orangnya. Pikiran Kalau dari saya kakak juga pernah ngerasain hal yang sama kayak yang saya alami sekarang. iya Kak, saya juga dulu tuh ya merasa kayak takut banget ngecewain orang tua gitu. Tapi pelan-pelan, alhamdulillah masalah itu terlewati dengan kita memikirkan hal-hal yang positif, menjalani hari ini tidak usah memikirkan 5 tahun ke depan, tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif dulu Kak. Kayak kita pikirin hari ini aja, jalani hari ini yang terbaik. Pasti hasilnya juga akan menentukan yang terbaik juga. Coba aku mau kamu mungkin setiap hari mikir kalimat positif nih ke diri Ana sendiri gitu ya. Kalimat positif ke diri Ana sendiri dan ngelakuin hal kecil sekecil apapun. Ya, coba baca buku 3 menit, olahraga ringan kayak jalan-jalan apa sih jalan-jalan keliling komplek, keliling perpustakaan gitu ya, lalu 3 menit sampai sini ada yang diingatkan. Oke, cukup ya Kak. Aku yang mau ngomongin sama kamu. Jadi setelah sesi konseling pada hari ini, apa yang Kakak dapat? Sedikit lebih, mungkin pikiran saya jadi sedikit lebih terbuka. Maksudnya saya tidak perlu memikirkan hal yang belum terjadi. Saya fokus pada diri saya sekarang dan ya ini seperti biasa.
kita belajar hari ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nanti juga masalah hasilnya nanti memang hasilnya itu akan yang terbaik bagi Kakak. Semoga ya Kak, sesi konseling pada hari ini berjalan dengan lancar karena sudah melangkah sejauh ini. Kak hebat.